Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farabi Albiruni Syarida dari NIM 2305011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek dari tugas inovasi produk perangkat lunak. Di sini saya membuat aplikasi pengenalan daun berbasis foto atau disebut Live Snap. Dari sini latar belakangnya, tanaman punya banyak sekali jenis dan bentuk daun yang berbeda-beda. Tapi sayangnya banyak orang yang nggak tahu cara membedakannya. Karena itulah saya membuat aplikasi yang bisa membantu mengenali jenis daun hanya dengan menggunakan kamera handphone. Dengan teknologi kecerdasan buatan, pengguna tinggal foto daun, lalu aplikasi akan memproses gambar tersebut dan memberitahu jenis tanamannya. Oke, lanjut. Tujuan dari proyek ini adalah menyediakan solusi cepat dan praktis untuk mengenali daun. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi tambahan seperti nama tanaman dan manfaat dasarnya. Intinya, aplikasi ini dibuat agar siapapun bisa belajar botani dengan mudah. Lanjut. Oke, di sini ada fitur utamanya. Ada beberapa fitur utama dalam aplikasi yang saya buat. Yang pertama itu pengguna bisa mengupload foto daun dari kamera atau galeri. Kedua, aplikasi akan memproses gambar tersebut menggunakan AI untuk mengidentifikasi jenis daun. Dan yang ketiga, itu aplikasi menampilkan informasi dasar tentang tanaman tersebut. Dan yang terakhir, tersedia fitur riwayat untuk melihat hasil identifikasi sebelumnya. Dengan desain yang sederhana, aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa saja. Perencanaan proyek. Proyek ini saya rencanakan dengan timeline sekitar 6 minggu. Dimulai dari perancangan konsep, pengumpulan dataset daun, training mode AI, pengembangan tampilan aplikasi sampai ke tahap pengujian. Untuk toolsnya yang digunakan, saya memakai Python dan TensorFlow. Untuk AI-nya Android Studio, untuk aplikasinya, dan Trello sebagai alat manajemen proyek. Sumber daya yang dibutuhkan meliputi programmer, desain UI/UX, dan tester. Perencanaan proyek saya. Di sini ada evaluasi resiko. Setiap proyek pasti punya resiko. Beberapa resiko yang saya identifikasi antara lain akurasi AI yang mungkin rendah, dataset yang kurang lengkap, bug pada fitur upload foto, dan kemungkinan keterlambatan pengembangan. Untuk semua resiko tersebut, saya membuat langkah mitigasi agar masalah bisa dikurangi. Dan di sini ada indikator keberhasilan. Di sini saya memiliki 3 indikator yang saya gunakan untuk menilai keberhasilan aplikasi ini. Yang pertama itu ada ROI, sebesar 25% menunjukkan proyek ini memiliki potensi keuntungan. Yang kedua, retention rate minggu pertama sebesar 60%, pengguna masih kembali menggunakan aplikasi ini. Dan yang ketiga, rata-rata kepuasan pengguna berada di angka 3,58 dari 5, yang berarti aplikasi ini masih diterima dengan baik. Nah, di sini ada feedback loop. Agar aplikasi terus berkembang, saya membuat sistem feedback loop. Feedback loop diambil dari pengguna survei dan log aplikasi, lalu data dianalisis, ditentukan prioritas perbaikan, diupdate, dan dimonitoring hasilnya. Proses ini berjalan terus-menerus supaya aplikasi selalu meningkat kualitasnya. Nah, di sini ada strategi keberlanjutan. Untuk jangka panjang, aplikasi ini bisa terus ditingkatkan melalui update dataset, pengembangan fitur baru, penggunaan teknologi AR, peningkatan tampilan UI/UX, serta membuka peluang kerjasama dengan sekolah, komunitas tanaman, dan instansi lingkungan. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan tentang proyek aplikasi pengenalan daun berbasis foto.
Semoga proyek yang saya ingin buat bisa bermanfaat dan terus berkembang di masa depan. Oke, baik. Kenapa aku memilih membuat aplikasi pengenalan daun berbasis foto atau disebut Live Snap? Karena aku milih buat aplikasi daun ini karena menurut aku unik, bermanfaat, dan gampang dipakai banyak orang. Dan banyak dari kita sebenarnya penasaran sama tanaman, tapi nggak tahu nama jenis tanamannya. Jadi lewat aplikasi ini, orang cukup foto daun tersebut dan langsung dapat infonya. Selain itu, aku juga pengen nyoba bikin sesuatu yang pakai AI biar sekalian nambah pengalamannya. Intinya, dari aplikasi sederhana ini berguna dan seru buat dikembangin. Oke, terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.